Ki Suryo Menggolo minta bantuan Nyi Roro Kidul untuk menjatuhkan Gus Samsudin. Ya, jadi ini pandangan spiritual kita yang kita mimpi, kita melihat Ki Suryo Menggolo ini, Mas Ahmed ya, minta bantuan sama Nyi Kanjeng Ratu Kidul, gitu ya. Sebetulnya Kanjeng Ratu Kidul itu banyak orang yang menghormati Mas Ahmed, karena memang sebagai penghuni alam laut kidul seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang meminta sesuatu hal yang jahat, ya. Jadi dari pandangan kita teman-teman sekalian ya, terkait dengan pondok Gus Samsudin ataupun pribadinya Gus Samsudin, ternyata kita melihat secara kebatinan ya, Ki Suryo Menggolo ya, ini akan menjumpai sosok Nyi Roro Kidul, Mas Ahmed, untuk menghancurkan pondoknya Gus Samsudin, sekaligus Gus Samsudinnya sendiri kalau bisa dibuat modiar. Betul. Inilah kelicikan, kebusukan dari Suryo Menggolo yang sangat-sangat tidak patut untuk dicontoh ya. Dia minta kepada yang gaib ya. Di sini ada Nyi Roro Kidul. Dia minta untuk memiliki kekuatan sakti yang dimana kalau bisa di atas Gus Samsudin. Padahal saat ini saya dengar Mas Ahmed, Ki Suroto ini ya adalah dukun yang terkuat di Indonesia ya. Tapi kekuatannya itu digunakan untuk kejahatan. Ya itu udah salah gitu. Kalau kekuatan digunakan untuk kejahatan ya mohon maaf, nggak bisa dibilang kekuatan itu, Mas Ahmed. Itu sesat itu. Kesesatan itu namanya. Jadi menurut Mas Ahmed gimana? Ini Ki Suryo Menggolo katanya mau mendatangi Nyi Roro Kidul untuk meminta ajian loh. Kayak apa? Kayak nenek Merapi tuh. Nenek siapa namanya itu? Nenek Lampir. Itu kan minta ajian itu sama Nyi Roro Kidul. Ya, tapi dia memberikan itu tapi harus ada imbalannya. Menurut Mas Ahmed, Suryo Menggolo ini apa sih yang mau diberikan dia? Dia punya apa sih ini, gitu? Karena memang setiap kita minta bantuan ke Nyi Roro Kidul harus ada imbalan, yaitu ini hasil pandangan saya, pasti ada korban di kampung itu, salah seorang gadis perawan yang diculik untuk dijadikan tumbal karena keseringan. Imbalan yang diminta oleh Nyi Roro Kidul itu seperti itu, tumbal anak gadis perawan. Ini bakal ada nanti yang hilang diculik oleh dia nih. Iya, jadi memang kurang ajar sekali Mas Ahmed ini Suryo Menggolo nih ya. Menghalalkan segala cara ya, sampai-sampai mengorbankan para gadis ya. Gus Samsudin ini dari pandangan kita semua, kita nih sebagai pendukungnya Gus ya, ini ada pandangan seperti itu. Ki Suryo Menggolo ya dalam terawangan akan menjumpai Nyi Kanjeng Ratu ya, tapi dengan niatan yang sangat-sangat tidak teruji seperti itu. Emang kurang ajar ini apa Ki Suroto ini. Pikiran sudah digelapkan oleh kesesatan. Jadi semua cara tuh dihalal sama dia. Yang penting Gus Samsudin hancur, itulah kemauan dia nih. Iya, kita doakan saja Gus Samsudin jangan sampai lengah gitu ya. Saya yakin dan percaya kekuatan Gus Samsudin adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang dimana kekuatan ini adalah kekuatan yang sangat-sangat luar biasa, yang pastinya tidak mampu orang lain untuk menyerangnya seperti itu. Tapi benteng-bentengnya santri-santrinya itulah mudah-mudahan bisa bertahan. Jadi walaupun Suryo Menggolo nanti sama Ki Suroto tadi ya minta kekuatan kepada Nyi Roro Kidul, kita yakin dan percaya Gus Samsudin masih mampu untuk menanganinya. Seperti itu ya Mas Ahmed. Walaupun nanti kalah, serang lagi sampai menang, sampai Ki Suroto atau Suryo Menggolo ini betul-betul pergi dari tanah Jawa ini, Mas Ahmed. Kita doakan saja sampai misalkan Ki Suroto dan Ki Suryo Menggolo mencoba menghancurkan Gus Samsudin tidak berhasil. Semoga dia mendapat hidayah, dia benar-benar hinsap dan bergabung benar-benar
ke pondok Gus Samsudin. Jadi Suryo Menggolo ini nggak dibenci, Ki Iya. Suroto ini nggak dibenci. Tidak. Tapi kalau cepat-cepat bertobat malah diajak ke pondok untuk menjadi pengurus pondok malah mungkin Yang ya, Mas Ahmad, dibenci orang itu keilmuannya, ilmu sesat, memakan tumbal seperti anak gadis perawan tadi. Itu menghilangkan satu nyawa seseorang. Kalau menurut saya Mas Ahmad, keilmuan dia itu nggak salah sebetulnya Mas Ahmad. Yang salah adalah cara dia menggunakannya untuk apa. Itu sih, Mas Itu Ahmad. bisa jadi. Ki Suryo Menggolo minta bantuan Nyi Roro Kidul untuk menjatuhkan Gus Samsudin. Ya, jadi ini pandangan spiritual kita yang kita mimpi, kita melihat Ki Suryo Menggolo ini Mas Ahmad ya, minta bantuan sama Nyi Kanjeng Ratu Kidul gitu ya. Sebetulnya Kanjeng Ratu Kidul itu banyak orang yang menghormati Mas Ahmad karena memang sebagai penghuni alam laut kidul seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang meminta sesuatu hal yang jahat ya. Jadi dari pandangan kita teman-teman sekalian ya, terkait dengan pondok Gus Samsudin ataupun pribadinya Gus Samsudin, ternyata kita melihat secara kebatinan ya, Ki Suryo Menggolo ya ini akan menjumpai sosok Nyi Roro Kidul Mas Ahmad untuk menghancurkan pondoknya Gus Samsudin, sekaligus Gus Samsudinnya sendiri kalau bisa dibuat modiar. Betul. Inilah kelicikan kebusukan dari Suryo Menggolo yang sangat-sangat tidak patut untuk dicontoh ya. Dia minta kepada yang gaib ya. Di sini ada Nyi Roro Kidul. Dia minta untuk memiliki kekuatan sakti yang dimana kalau bisa di atas Gus Samsudin. Padahal saat ini saya dengar Mas Ahmad, Ki Suroto ini ya adalah dukun yang terkuat di Indonesia ya. Tapi kekuatannya itu digunakan untuk kejahatan. Ya itu udah salah gitu. Kalau kekuatan digunakan untuk kejahatan ya mohon maaf nggak bisa dibilang kekuatan itu Mas Ahmad. Itu sesat itu. Kesesatan itu namanya. Jadi menurut Mas Ahmad gimana? Ini Ki Suryo Menggolo katanya mau mendatangi Nyi Roro Kidul untuk meminta ajian loh. Iya. Kayak apa? Kayak nenek Merapi tuh. Nenek siapa namanya itu? Nenek Lampir. Itu kan minta ajian itu sama Nyi Roro Kidul. Ya, tapi dia memberikan itu tapi harus ada imbalannya. Menurut Mas Ahmad, Suryo Menggolo ini apa sih yang mau diberikan dia? Dia punya apa sih ini, gitu? Karena memang setiap kita minta bantuan ke Nyi Roro Kidul harus ada imbalan, yaitu ini hasil pandangan saya, pasti ada korban di kampung itu, salah seorang gadis perawan yang diculik untuk dijadikan tumbal karena keseringan. Imbalan yang diminta oleh Nyi Roro Kidul itu seperti itu, tumbal anak gadis perawan. Ini bakal ada nanti yang hilang diculik oleh dia nih. Iya, jadi memang kurang ajar sekali Mas Ahmad ini Suryo Menggolo nih ya. Menghalalkan segala cara ya, sampai-sampai mengorbankan para gadis ya. Gus Samsudin ini dari pandangan kita semua, kita nih sebagai pendukungnya Gus ya, ini ada pandangan seperti itu. Ki Suryo Menggolo ya dalam terawangan akan menjumpai Nyi Kanjeng Ratu ya, tapi dengan niatan yang sangat-sangat tidak teruji seperti itu. Emang kurang ajar ini apa Ki Suroto ini. Pikiran sudah digelapkan oleh kesesatan. Jadi semua cara tuh dihalal sama dia. Yang penting Gus Samsudin hancur, itulah kemauan dia nih. Iya, kita doakan saja Gus Samsudin jangan sampai lengah gitu ya. Saya yakin dan percaya kekuatan Gus Samsudin adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang dimana kekuatan ini adalah kekuatan yang sangat-sangat luar biasa yang pastinya tidak mampu orang lain untuk menyerangnya seperti itu. Tapi benteng-bentengnya santri-santrinya itulah mudah-mudahan bisa bertahan. Jadi walaupun Suryo Menggolo nanti sama Ki Suroto tadi ya minta kekuatan kepada Nyi Roro Kidul, kita yakin dan percaya Gus Samsudin masih mampu untuk menanganinya. Seperti itu ya Mas Ahmad. Walaupun nanti kalah, serang lagi sampai menang. Sampai Ki Suroto atau Suryo Menggolo ini betul-betul pergi dari tanah Jawa ini Mas Ahmad. Kita doakan saja sampai misalkan Ki Suroto dan Ki Suryo Menggolo mencoba menghancurkan Gus Samsudin tidak berhasil. Semoga
dia mendapat hidayah, dia benar-benar hinsap dan bergabung benar-benar ke pondok Gus Samsudin. Jadi Suryo Menggolo ini nggak dibenci, Ki Iya. Suroto ini nggak dibenci. Tidak. Tapi kalau cepat-cepat bertobat malah diajak ke pondok untuk menjadi pengurus pondok malah mungkin Yang Mas Ahmad dibenci orang itu keilmuannya, ilmu Iya. sesat, memakan tumbal seperti anak guys perawan tadi. Iya. Itu menghilangkan satu nyawa seseorang. Kalau menurut saya Mas Ahmad, keilmuan dia itu nggak salah sebetulnya Mas Ahmad. Yang salah adalah cara dia menggunakannya untuk apa. Itu sih Iya, Mas itu Ahmad. bisa jadi.